Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan KD 3.9 yaitu menganalisis bahan pengisi kue. Perkenalkan, nama saya Septianul Mararojaf, absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan pengisi kue. Bahan pengisi kue merupakan bahan makanan yang digunakan untuk mengisi bagian dalam kue, sehingga kue tersebut memiliki cita rasa yang lebih tinggi. Saya Faira Kartika Ayal, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahan pengisi kue manis. Yang pertama ada krim, yang kedua ada buah-buahan, yang ketiga ada coklat, keempat kacang-kacangan, kelima umbi-umbian, dan yang terakhir ada gula merah. Bahan pengisi kue. Bahan isian manis yaitu berbahan gula lalu dimasukkan dan dilapisi ke dalam kue. Bahan isian gurih adalah bahan yang mempunyai rasa gurih sebagai bahan. Kemudian di sini ada jenis bahan pengisi makanan manis. Yang pertama itu ada pasti krim ataupun fla. Fla biasanya digunakan dalam isian kue seperti kue eklair, kue sus, dan juga kue Napoleon. Di sini yang kedua ada buah segar, yaitu buah yang dipetik langsung dari pohonnya tanpa ada proses pematangan, kecuali pematangan alami. Di sini yang ketiga ada coklat. Coklat merupakan makanan kaya gizi dan mengandung antioksidan, mempunyai karakteristik, tekstur dan flavor yang jelas dan sangat khas, sehingga nilai ekonominya tinggi dan sangat digemari oleh banyak orang. Lalu yang keempat di sini ada kacang almond. Kacang almond biasanya digunakan bahan isian seperti coklat cemilan. Yang kelima di sini ada umbi-umbian. Contohnya yaitu umbi jalar. Umbi jalar ini yang dimanfaatkan yaitu akarnya yang memiliki kadar gizi yang tinggi. Di sini yang terakhir ada gula merah. Gula merah merupakan pemanis yang berasal dari tandan, bunga jantan, pohon enau. Perkenalkan, nama saya Haji Pauji, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahan pengisi kue gurih. Yang pertama ada smoke beef. Smoke beef atau daging asap adalah metode pengolahan daging merah yang berasal dari zaman prasejarah. Lalu yang kedua ada cornet. Daging cornet adalah daging sapi yang diawetkan dalam air garam dan kemudian dimasak dengan cara direbus. Yang ketiga ada ikan atau ayam suwir. Adalah daging ikan atau ayam yang disuir-suir menjadi kecil. Lalu ada abon. Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan. Fungsi bahan pengisi adalah yang pertama untuk mengisi bagian dalam kue, yang kedua menambah cita rasa, yang ketiga menambah daya tarik pembeli, yang keempat menambah nilai gizi, yang kelima menambah nilai jual kue, yang keenam memiliki cita rasa yang tinggi dan unik. Cara penyimpanan. 1. Smoke beef. Dengan kualitas pengasapan yang baik, daging olahan ini dapat bertahan hingga 1 bulan di dalam freezer dan 2 minggu di kulkas. 2. Cornet. Disarankan dipindah ke dalam wadah makanan yang bersih, tertutup rapat, dan simpan di dalam lemari es. Untuk 3. Ikan dan ayam. Penyimpanan sebaiknya dibersihkan dahulu, yaitu membuang isian perut, lalu bungkus dengan plastik dan masukkan ke dalam lemari es. Keempat, abon. Simpan abon dalam wadah tertutup dan kedap udara. Abon bisa disimpan di suhu ruang dan bertahan hingga 1 minggu lama. Yang kelima ada krim. Simpan terlebih dahulu krim di wadah yang kedap udara. Setelah itu, disimpan krim di lemari pendingin. Yang keenam, buah-buahan. Cuci buah-buahan terlebih dahulu. Setelah itu beri alas atau lapisan lembut untuk menghindari memar. Setelah itu masukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketujuh, coklat. Coklat blok cukup disimpan di dalam ruangan yang sejuk dengan suhu 18-20 derajat Celcius. Coklat yang sudah terbuka dari kemasannya harus dibungkus dengan plastik wrap terlebih dahulu sebelum disimpan. Yang kedelapan ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga bisa disimpan di dalam lemari es. Caranya, masukkan kacang di dalam wadah yang tertutup dan masukkan ke dalam lemari es. Toples plastik lebih baik untuk menyimpan di lemari es. Yang kesembilan ada umbi-umbian. Ubi jalar disimpan dalam suhu ruangan antara 12,7 hingga 18,8 derajat Celcius.
Yang terakhir ada gula merah. Tempatkanlah gula merah di dalam wadah yang tertutup, lalu masukkan ke dalam kulkas untuk bertahan yang lebih lama. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Fungsi bahan pengisi adalah yang pertama untuk mengisi bagian dalam kue, yang kedua menambah cita rasa, yang ketiga menambah daya tarik pembeli, yang keempat menambah nilai gizi, yang kelima menambah nilai jual kue, yang keenam memiliki cita rasa yang tinggi dan unik.